ketika PUK-PSSI tutup, mengumpulkan dana, dibelikanlah gedung itu, ya, untuk digunakan sebagai training center sebenarnya waktu itu, untuk melakukan pelatihan-pelatihan di sana. Nah, namanya itu, gedung itu atas nama Ketua PUK PSSIP yang terakhir, Bung Robi, ya, Robiana. Dan surat-suratnya pun sudah diminta oleh DPP. Jadi kalau gedung itu mau kita masukkan sebagai aset kita, ya harus kita minta suratnya dari karena kepemilikan kita serahkan ke organisasi, jadi ke DPP untuk gedung. Aset kita tidak ada, cuman kadang ada PUK yang meminjam semacam sound system, semacam kendaraan operasional, itu ada mereka meminjam, dan kita tidak menarik biaya, cuman untuk sebagai rasa kebersamaan dan tanggung jawab kita minta untuk mengisi kas. Tuh, jadi kalau kayak sound system dipinjam, ya isi aja 50.000 atau apa, sebagai bentuk kebersamaan kita untuk tanggung jawab. Itu aja. Itu waktu itu masih ada LBH kita ya waktu itu. Jadi waktu itu memang yang bersangkutan sambil ngomel juga, aku ini kamu gunakan apa segala macam, tapi tetap SK-nya waktu itu masih berjalan ya waktu itu. Jadi kita gunakan waktu itu, beliau mengurus masalah Nutun. Dan kalau ditanya apakah ada dana dari Nutun, alhamdulillah kami tidak ada masuk, karena Nutun itu ketika dilelang, barangnya itu harganya jatuh dari yang harga tertingginya, karena sudah ngendon setahun baru bisa dilelang. Sementara alat-alat di dalam itu, dan sialnya lagi, di dalam Nutun itu ada alat-alat ukur yang presisi, yang ketika itu mau dijual, dari pabriknya itu menyatakan bahwa dia tidak akan memproduksi alat itu lagi, tidak akan membuat spare part-nya lagi. Jadi orang nggak jadi beli alat itu. Akhirnya banyak yang dijual kiloan jadinya. Akhirnya ya itu, sampai ya kita nggak dapat apa-apa dari Nutun. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya saya senang ini ditanyakan ini. Karena selama ini setiap berkasus susah minta uang iuran konsolidasinya. Setiap berkasus. Tapi bukan berarti tidak ada. Nah, makanya di forum PUK ini biar besok ke depan ditagihkan. Memang di data ini dibuatin UMK, tapi sebagian saya lihat ini ada iuran konsolidasi. Di awal PC itu kalau ada PT yang dapat uang konsolidasi, kita langsung bidang 2 suruh ke bendahara store-nya. Salah satunya adalah Dehan, Laptek, tutupnya PUK, kemudian tutupnya PUK Simen, tutupnya PUK Sinensu. Ini yang iuran konsolidasi ya, tapi nanti akan saya jelasin berapa uangnya yang aneh. Baru PK efisiensinya UNICEF itu, kemudian jadi satu-satu dulu biar mudah, karena di sini nggak masuk ya. Bergantinya nama Sanyo ke Panasonic, nah itu juga ada iuran konsolidasinya. Jadi dari awal itu semua masuk ke sana, ke bendahara. Kalau mau bayar iuran konsolidasi langsung ke bendahara. Tapi terakhir memang banyak masalah. Makanya yang riset saya pegangin, karena ketua nggak bisa berani tegas sama PUK-nya. Jadi dananya itu naik sekitar 600 juta daripada putusan anjurannya, tapi PUK maunya bayarnya itu hanya 2% dari lebihnya. 2% dari lebihnya, karena kalau kali 2 itu udah ada aturannya. Gitu. Anggota, betul anggotanya. Oh. Itu satu contoh. Dan itu memang kita store ke PC-nya itu 6 juta. Itu kita store 6 juta.
Nah, dari seharusnya banyak kali ya. Dan ada 800 juta itu kabur sampai membohongin, mencabut kuasanya dengan menduplikat tanda tangan saya 3 orangnya. Gitu. Kita disuruh kasasi, tapi yang uangnya diambil di PT dengan mencabut PB-nya. Itu baru iuran konsolidasinya Sanyo ganti nama. Nah, ini mungkin Sanyo yang lebih jelas karena saya suruh waktu itu Paris store langsung ke bendahara. Iuran konsolidasinya 2%, karena termasuk masih zaman sebelumnya itu langsung ke bendahara. Hanya yang terakhir saja yang saya udah pungut karena di kasus UNICEF itu udah gak benar lagi, ketuanya gak berani, ketua PUK juga nggak bisa, bahkan wasek saya juga dari situ juga nggak bisa. Itu kemudian yang di Hanlatek ini juga di sini nggak tahu saya karena gini, iuran konsolidasi ini kebetulan Bung Bekti ini diangkat Bu Yoni, gerakan 100.000 itu namanya iuran konsolidasi. Jadi ada juga kayak kasusnya PUK M. Saiful ya, itu kan kasus konsolidasi. Jangan 3 jutanya ini dia. Nah gitu. Jadi tolong diingat, waktu Rakercat pertama itu ada laporan yang sempat heboh juga. Ada sempat heboh juga. Karena sebagian dimasukkan karena namanya sama, iuran konsolidasi. Kayak Sanyo ini banyak nih, ada uang, ada bentuk barang. Apakah yang 2%-nya masuk ke situ juga? Beda ya? Nah berarti tinggal tanya Bung Bekti aja nanti, masih panik nggak? Nah itu satu contoh. Karena kebetulan namanya itu seharusnya waktu itu gerakannya itu adalah gerakan KC, bendaharanya harusnya bendahara KC, tapi karena ditunjuk Bung Bekti ya sudah campur. Makanya di sini ada beberapa luka itu iuran konsolidasinya campur ke sini, dapat nama dari gerakan 100.000. Ada berapa luka di sini? Itu sebenarnya iuran konsolidasi 100.000 nggak boleh di laporan bendahara PCE, nggak boleh. Itu beda, itu gerakan. Kalau gitu masukinlah gerakan 5.000 petun, gerakan 10.000 orang sakit. 5 tahun ini udah banyak lo gerakan, kenapa nggak dimasukin? Kenapa yang 100.000? Karena besar. Kan gitu. Nah itu, jadi kesalahannya di situ kalau saya lihat ya dari datanya Bubut ini di situ, karena judulnya hanya iuran konsolidasi PUK. Jadi ada berapa PUK beruntung numpang di sini. Aslinya dia nggak ikut yang 100.000-nya. Gitu, ya. Termasuk PUK saya. PUK saya juga nggak ngasih 100.000-nya. Sekalian ini meluruskan ini. Karena ada yang kampanye bilangnya diberikan ke Ruko Sanwa katanya. 100.000-nya dikutip, dibelikan ke Ruko Sanwa. Nah itu, ini sekalian meluruskan. Sekretaris saya masih ada, Pak Haji 2 kali. Jadi nggak akan bohong saya, karena ada Pak Haji 2 kali. Udah lah Pak, kita tunggu dulu sampai jam 11 kalau saya. Jadi saya balik lagi ke Rakopri. Nah itu saya enggak kasih tahu teman-teman waktu saya dipanggil di ya, jajaran Polres Molenggam. Saya kembali ke Rakopri dan ternyata memang angka itu tidak keluar, ya, tidak sesuai harapan. Dan saya cuman saking gemesnya, saya cuman masuk ke Facebook, saya keluarkan instruksi Tora. Anda tahu apa yang harus dilakukan. Itu instruksi saya waktu itu. Nah, itu memang salah. Harusnya saya resmi dari entah itu dari SMS, entah itu email. Seharusnya saya melakukan itu. Tapi waktu saya sudah emosi berat itu yang keluar karena saya teringat pada waktu serangan tentara Jepang ya ke Pearl Harbor. Ya, kode sandinya itu Tora, artinya macam ajar datang. Ya itulah ketidaksinkronan. Jadi mohon maaf itu tidak murni kesalahan dari Waka 4 saya atau teman-teman di lapangan, itu penyebabnya ya saya akui saya yang salah dalam memberikan instruksi. Kira-kira. Pertanyaan masalah insentif di BC seperti saya laporkan tadi itu ada PO. Kita punya PO yang udah di SK-kan sama BC. Jadi ada insentifnya, ketua berapa, sekretaris berapa, wakawasek berapa, ada di sana. PO-nya PO nomor 01 KPO BC SPS BMI
Batam 2015 itu disahkan, ditetapkan itu di tanggal 11 Januari 2015, ada di PO-nya. Oke. Dari PCE itu adalah dari uang distribusi yang dibagikan oleh bendahara tiap bulannya. Itu dimulai dari awal periode kami itu sekitar 8 juta, kemudian naik menjadi 1 juta berapa? Jadi kan bukanya. Ya, sampai 15 juta. Terakhir adalah baru mulai bulan April kemarin itu adalah 25 juta. Itu saya kira besarannya ada itu di situ. Itu dari DPP. Tahun pertama itu 40 juta, tahun kedua 70 juta, tahun ketiga 115 juta, 2014 200, 2015 200, ada sampai 2016, sampai di bulan ini baru 126. Seperti itu. Oke, untuk laporan pertanggungjawaban pengurus pimpinan cabang SPE periode 2011-2016 bisa diterima dengan catatan-catatan laporan detail akan berupa fotokopi diserahkan kepada PUK atau yang tidak memerlukan fotokopi. Bisa diterima? Bisa diterima? Bisa diterima? Kesepakatan kami barusan, akhirnya kami sepakat untuk tidak sepakat. Jadi ternyata untuk step musyawarah untuk mufakat itu belum berhasil dilakukan untuk saat ini. Jadi di sini kami kembalikan mekanisme selanjutnya kepada pimpinan sidang. Demikian, terima kasih. Kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ayo kita maju.
kita sudah dapat, dan sesuai dengan tertib dilakukan sekali dan surat terbanyak untuk menjadi Ketua PC untuk periode 2016-2021. Ingat, kita mohon ini bukan suatu hasil perpecahan. Ini ada hasil kalah itu ngikut yang menang. Artinya apa? Kalah atau menang tidak ada di sini. Yang kita cuma menentukan siapa yang kita percaya melalui suara terbanyak yang dilakukan malam ini jam 00 kurang sedikit ya. Oke, nggak apa-apa. Akan saya sampaikan satu persatu dari 5 calon. Mungkin saya mulai dari Bung Untung. Bung Untung itu tolong dicatat ya. Oke. Bung Untung itu 0 untuk caranya. Oke, kasih aplaus dulu. Bung Alfitoni 0,74 total. Bung Yoni 56,44. Bung Badar 0,23. Bung Mustafa 60,0. Jadi 60,02. Ini ini adalah kesepakatan kita bersama. Tidak ada kalah dan menang. Ini acara kita untuk kita. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan tata kasusnya kalau dibacakan. Bung. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Kita belum bisa ratu karena ada sistem kepersonalian yang dibentuk sebelumnya pembentukan tim formatur. Oke, sesuai pasal 22 tim formatur adalah berjumlah 7 orang yang terdiri dari 1. Ketua terpilih, 2. Pengurus PC periode 2011-2016, 3 dari perwakilan peserta, 1 adalah pengurus PP, berarti Bung Yudi. Kemudian, Bung Slamet. Nah, yang untuk 2 orang, nih untuk mengingat waktu, saya uploadkan. Di depan saya ini kan udah ada 2. Oh ya, ada 2, yaitu Bung Indra Salan dan Bung Freddy. Setuju? Oke, ada lagi 3 dari perwakilan peserta. Nah, tadi Bung Freddy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah mempercayakan amanah ini, dan saya terima kasih Ketua selama 5 tahun saya dididik oleh Ketua bahwasanya inilah organisasi, dan insya Allah amanah ini saya akan bertanggung jawabkan dunia akhirat. Dan kedua, saya menggarisbawahi tugas pertama saya adalah pesan dari DPP tadi, menyatukan PC, KC, DPW. Itu memang tugas berat. Banyak friksi yang mungkin harus kita satukan. Berbeda untuk selalu berkontribusi, itu juga kita perlukan. Selalu sama juga tidak baik, tapi kalau terlalu curang friksi itu, maka organisasi jalannya juga akan terseok-seok. Maka dari itu butuh dukungan kawan-kawan. Di sini banyak senior. Tentu saya akan berguru kepada beliau-beliau. Mungkin itu aja untuk sebelum saya nanti dengan perwakilan untuk menyusun kepersonalian PHPC yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, insaf akan tanggung jawab terhadap amanah perjuangan dan kelanjutan estafet kepemimpinan dengan disertai kesadaran dan keikhlasan untuk mengembangkan tugas dan kewajiban organisasi dalam rangka perbaikan dan kemajuan FSPMI. Dengan ini, kami meminta kepada saudara-saudari yang akan dilantik untuk bertekad bulat dalam ikrar kepemimpinan. 1. Senantiasa menjunjung tinggi dan mengamalkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, norma dan etika berorganisasi, serta ketentuan hukum yang berlaku. 2. Senantiasa konsisten membangun kolektivitas kepemimpinan dengan semangat persaudaraan, kebersamaan, dan permusyawaratan dalam mengelola percepatan perputaran roda organisasi. 3. Senantiasa menegakkan suri tauladan dalam perilaku, sikap, dan perbuatan demi terwujudnya budaya kehidupan organisasi yang demokratis, dinamis, dan beradab. 4. Sikap siaga berjuang setiap saat dan tempat dengan keberanian bersikap dan bertindak yang didasari oleh kebenaran, kejujuran, dan kearifan dalam menegakkan, membela hak dan kehormatan serta kepentingan anggota dan kaum pekerja Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan bimbingannya. Akhir kata, sebelum saudara-saudari dilantik dan membaca ikrar anggota FSPMI, kami ingin bertanya, bersediakah saudara-saudari untuk dilantik sebagai pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia? Sekali lagi saya ulangi, bersediakah saudara-saudari untuk dilantik sebagai pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia? Selanjutnya ikuti kata-kata kami untuk mengucapkan ikrar anggota. Ikrar anggota. Ikrar anggota. Kami anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Kami anggota Federasi Serikat Pekerja Indonesia. Adalah pekerja. Adalah pekerja. Yang beriman dan bertakwa. Yang beriman dan bertakwa. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adalah pekerja. Adalah pekerja. Yang jujur. Yang jujur. Disiplin. Disiplin. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Dan setia kepada organisasi. Dan setia kepada organisasi. Adalah pekerja. Adalah pekerja. Yang menjunjung tinggi keadilan. Yang menjunjung tinggi keadilan. Persaudaraan. Persaudaraan. Dan kemanusiaan. Dan kemanusiaan. Adalah pekerja. Adalah pekerja. Yang mengutamakan kepentingan organisasi. Yang mengutamakan kepentingan organisasi. Di atas kepentingan pribadi. Di atas kepentingan pribadi. Dan politik. Dan politik. Adalah pekerja. Adalah pekerja. Yang berjuang. Yang berjuang. Untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk meningkatkan kesejahteraan. Bagi kaum pekerja dan keluarganya. Bagi kaum pekerja dan keluarganya. Oke, selanjutnya maka secara resmi akan kami lantik. Pada hari ini, Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2016, bertempat di Bintang Agro Resort Jalan Trigora, kilometer 36 Teluk Bakau, Pulau Bintang, telah dibentuk kepengurusan pimpinan cabang Serikat Pekerja Elektronik Aktif Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Batam dengan susunan pengurus terpilih 2016-2021 sebagai berikut. Ketua Muhammad Mustafa, Wakil Ketua 1 Badarudin, Wakil Ketua 2 Alfitoni, Wakil Ketua 3 Corperi, Wakil Ketua 4 Indra Salang, Wakil Ketua 5 Untung Wardani, Wakil Ketua 6 Nelik Dawati, Sekretaris Dedi Iskandar, Wakil Sekretaris 1 Sri Hastuti, Wakil Sekretaris 2 M. Safarudin, Wakil Sekretaris 3 Sugeng Purwanto, Wakil Sekretaris 4 Ridwan Adiguna, Wakil Sekretaris 5 Ali Suratman, Wakil Sekretaris 6 Lasnawati Yuliana Sinurat, Bendahara Vita Fitriani. Atas kesetiaan saudara-saudari menjadi pengurus periode 2016-2021, maka pada kesempatan ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami lantik dan kami sahkan saudara-saudari untuk menjadi pengurus pimpinan cabang Serikat Pekerja Elektronik Aktif Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Batam periode 2016-2021.
Dengan demikian, maka saudara-saudari pada hari ini dapat melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi dan keputusan-keputusan dalam musyawarah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi petunjuknya dan memberikan kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas organisasi. Amin. Tanjung Pinang, Kamis 11 Agustus 2016. Hormat kami, Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Indonesia, Yudi Winarno, ST Ketua Umum, Sapriyadi ST Sekretaris Umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat. Pengurus baru sudah terbentuk, tugas 5 tahun ke depan membentang, dan itu tidak gampang dan sangat-sangat berat, apalagi rezim sekarang belum berganti. Jadi saya tidak bicara muluk-muluk, dan perangkat-perangkat yang mungkin hari ini dilantik itu tidak akan berbicara muluk-muluk dulu. Kita akan verifikasi semuanya seperti apa nanti, dan ke depan tentu para senior jangan tinggalkan kami, tetap di dalam barisan, dan dari kepengurusan ini sesuai dengan konsep kita ke depan bahwa organisasi ini harus berjalan dengan selalu mengkader kader yang baru. Hampir 60% ini adalah orang-orang baru. Semoga aja karena ini baru, speednya masih kuat, masih kencang. Kalau speednya masih lemah, berarti memang harus diganti lagi. Reshuffle kata si Jokowi. Mungkin itu. Jadi sambutannya nggak terlalu banyak. Tetap mohon dukungan dan bimbingan bagi para senior, ketum, sekjen, sama semua yang hadir di sini. Kalau kami salah, nggak perlu diomongin di luar, langsung tegur kami. Karena itulah sebenarnya organisasi. Ingat, kalau kami salah, jangan diomong di luar, tegur kami. Itu aja permintaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat? Apa? Udah kosong-kosong. Semangat ketua PUK-nya nih. Baik, nggak apa. Alhamdulillah ya. Kira kita sudah tuntaskan agenda kita musyawarah cabang, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman PC yang periode sebelumnya yang telah berkontribusi selama 5 tahun ya, sehingga ya kesejahteraan itu bisa diraih dengan bertahap-bertahap ya. Kalau saya lihat mukanya udah sejahtera ini seperti ini. Dan alhamdulillah itu kerja keras dari pengurus yang periode sebelumnya di bawah komando Bung Yoni ya, dan Bung Rezi. Dan juga terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah melaksanakan agenda atau amanah dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga SPMI, yaitu menyelenggarakan musyawarah cabang. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, dan teman-teman bisa baca sendiri apa itu musyawarah cabang di dalam ADRT, semua sudah jelas ya, dan sudah terlaksana. Yang paling penting yang ke depan ini sekarang ya, kita berpikir ke depan, dan selamat kepada pengurus baru yang terpilih ya, komandan baru Bung Mustafa dan Bung Dedi ya. Saya rasa kita ini bukan pergantian, ini adalah estafet ya. Kalau estafet itu meneruskan ya, meneruskan perjuangan-perjuangan sebelumnya. Jadi bukan semata-mata diganti, tapi ini adalah estafet ya, pergantian tapi bersifat estafet. Enggak mau enggak. Terima kasih.
majulah buruh, hentakan kakimu jangan kau hentikan, teruslah berjuang sampai kita menang. Ayo lawan hidup buruh, ayo bergerak majulah buruh, hentakan kakimu jangan kau hentikan, teruslah berjuang sampai kita menang. Hari ini dan selamanya kita terus bergerak sampai tujuan, untuk keadilan tegakkan kebenaran, hapus penindasan raih kemenangan. Hari ini dan selamanya kita terus bergerak sampai tujuan, untuk keadilan tegakkan kebenaran, hapus penindasan raih kemenangan, hapus penindasan raih kemenangan, hapus penindasan raih kemenangan. Setiap hari ku bangun pagi langsung mandi, hanya untuk mencari sesuap nasi. Tak ada kata jenuh, tak akan bersedih, hanya untuk menghidupi anak dan istri. Terkadang kala kita bisa jadi marah, karena hak hidup kita tak pernah dijaga. Jaminan sosial juga menjadi masalah, kapan hidup buruh bisa jadi sejahtera? Woi ayo, buruh harus bersatu. Woi ayo, tak bisa dikalahkan. Woi ayo, demi hidup sejahtera. Woi ayo. Kerja keras ku tak mengenal rasa lelah, apa yang ku dapat upah yang sangat rendah. Pengusaha dan pemerintah tutup mata, bagaimana buruh bisa hidup sejahtera? Woi ayo, buruh juga manusia. Woi ayo, outsourcing dihapuskan. Woi ayo, dan juga buruh kontrak. Woi ayo. Undang-undang tenaga kerja tak sesuai, buruh kontra outsourcing menjadi masalah. Anak-anak kita juga ingin sekolah agar hidup